Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuruddin waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini kelas 11 ya. Kelas 11. Maaf, kelas 10 untuk perhotelan dan keperawatan. Jadi nanti untuk saat ini untuk pertemuan pertama itu baru 3 orang yang hadir, tapi tidak apa-apa. Mudah-mudahan nanti pertemuan yang berikutnya bisa bertambah banyak lagi orang yang ikut ya. Nanti teman-temannya yang lain tolong dikasih tahu ya supaya ikut tiap minggu itu ada kelas Zoom meeting khusus pelajaran PABP ya. Pokoknya khusus pelajaran Bapak pakai Zoom meeting gitu ya. Titik, tidak ada koma. Itu. Baik. Kita masuk ya. Nah, ini ada babnya. Nah, judul yang pertama yang akan kita pelajari adalah aku selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti dalam bab ini kita lihat coba peta konsepnya ya. Nah, kalau di dalam pelajaran tiap mata pelajaran itu biasanya ada yang namanya peta konsep tiap bab ya. Jadi satu bab ini kalian tahu apa aja sih tentang bab ini? Nah, di dalam bab aku selalu dekat dengan Allah itu kita akan mempelajari mengimani Allah Subhanahu wa taala melalui Asmaul Husna. Melalui Asmaul Husna. Gitu ya. Nah, apa aja Asmaul Husnanya? Yang pertama Al-Karim. Kemudian yang kedua Al-Mu'min. Kemudian Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami, Al-Adil, kemudian yang terakhir Al-Akhir. Nah, apa manfaat daripada yang kita ketahui ini? Ya kan? Maka diketahui dan diperoleh nilai yang perilaku mulia, yaitu nanti akan kita pelajari setelah kita mengetahui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, 7 Asmaul Husna ini diharapkan nanti kita mampu menjadi pribadi yang dermawan, menjadi pribadi yang jujur dan amanah, menjadi pribadi yang tawakal, menjadi pribadi yang tangguh, menjadi pribadi yang toleran, pribadi yang adil, dan pribadi yang bertakwa. Ya, baik. Kita lanjut saja ke pengertian Asmaul Husna. Nah, ya. Kalian sudah pernah belajar ya? Coba Rista Nur Hasanah, boleh dihidupkan itunya, mic-nya, Rista. Rista dari kelas berapa, Rista? Kelas AP atau PR? Perhotelan apa perawat? Hidupin dulu Rista itunya. Kelas berapa? Kelas 10 AP. AP, akomodasi perhotelan. Baik. Nah, untuk Rista, dulu sekolahnya di mana? Di MTS apa di SMP? Di SMP. Oh, di SMP. Sudah pernah ya Asmaul Husna ya? Ada berapa Asmaul Husna? 99. 99. Baik. Artinya apa? Ayo Asmaul Husna. Artinya. Hah? Arti Asmaul Husna. Tahu? Oh, belum tahu Pak, saya kan belum belajar. Baik, itu aja alasannya kan. Gampang gitu. Jadi kita di sini belajarnya fine ya. Pokoknya belajarnya belajar yang fun, belajar yang tidak tegang, belajar yang loh. Ini satu lagi siapa tadi yang kok keluar? Si
Ya, baik. Lanjut ya. Pengertian Asmaul Husna. Pengertian Asmaul Husna. Rista boleh di ini apa namanya di mute ya. Asmaul Husna terdiri atas dua kata, yaitu asma dan husna. Asma artinya adalah indah. Asma artinya nama. Maaf. Asma itu artinya nama, sedangkan husna itu indah, baik, kemudian apalagi di situ. Pokoknya agung, ya kan. Jadi sehingga nama Asmaul Husna artinya adalah secara garis besar adalah nama yang baik. Asma asal katanya dari ismun, ya. Itu jamak dari kata ismun. Ismun, ismani, asmaun. Itu dalam bahasa Arabnya ya. Ismun artinya nama, asmani dua nama, ismani dua nama, kemudian asmaun nama, banyak nama. Lanjut. Loh, ini pada keluar kemana ini? Sebentar ya. Nah, lanjut ya. Dalil tentang Asmaul Husna. Boleh, Rista, tolong bacain dong. Bentar, di ini dulu. Bisa ke ini nggak kelihatan ya? Kelihatan ya? Boleh dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha wadurul ladina yalhiduna fi asma'ihi suyuj jauna sayujzauna makanu ya'malun. Ya, artinya dan Allah Subhanahu wa taala memiliki Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut nama-nama yang baik, itu dengan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Artinya, kalau seandainya kita mau berdoa cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sebaiknya kita awali doa kita dengan mengucapkan Asmaul Husna. Contoh misalkan, ya Allah, berikanlah saya kelapangan rezeki. Maka Asmaul Husna yang kita sebutkan adalah Ya Rozak gitu kan. Ya Rozak, ya kan, Ya Rozak. Jadi wahai yang pemberi rezeki gitu kan. Kemudian mohonlah mohon minta rezeki. Ya Alim, ya kan. Wahai Allah yang Maha mengetahui, tolong berilah saya ilmu, seperti itu. Jadi awali dulu adab dalam berdoa itu dengan menggunakan Asmaul Husna. Kemudian baru dilanjutkan dengan doa. Insya Allah itu mudah diijabah, ya, cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari Rasulullah SAW bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahidan man ahsoha dakhalal jannah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu, sungguhnya Rasulullah bersabda, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mempunyai 99 nama, 100 kurang 1. Barang siapa yang menghafalkannya, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari. Yuk, siapa yang belum hafal Asmaul Husna? Allahul ladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Al-malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar. Terus panjang. Mari kita hafalkan Asmaul Husna ya, supaya masuk
surga. Tapi tentu dengan ini adalah salah satu cara untuk supaya kita masuk surga sesuai dengan hadis riwayat ini ya. Kemudian, nah kita lanjut nih Asmaul Husna yang pertama yaitu Al-Karim. Sebentar, kita yang pertama adalah Al-Karim. Ini belum pada masuk ya, sebentar ya. Tunggu dulu sebentar. Ya, Al-Karim. Secara bahasa Al-Karim mempunyai arti maha mulia, ya. Jadi yang maha dermawan atau yang maha pemurah. Ini bagus nih kalau mau minta sesuatu, iya kan? Kalau misalkan kalian mau minta doa cepat diijabah, usahakan pakai Al-Karim, ya kan? Ya Karim, ya Karim, ya kan? Ya Karim. Jadi awali dulu dengan Asmaul Husna yaitu Al-Karim, ya kan? Cukup. 0878 kan? Secara istilah Al-Karim diartikan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Mulia lagi Maha Pemurah yang pemberi anugerah atau rezeki kepada semua makhluknya, dapat pula dimaknai sebagai zat yang sangat banyak memiliki kebaikan. Ya, Maha Pemurah, pemberi nikmat dan keutamaan. Dan nikmat dan keutamaan baik ketika diminta maupun tidak. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah, ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Hai manusia, apakah yang telah memperdayakanmu terhadap yang Tuhan yang Maha Pemurah. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan sesuatu yang sebenarnya kadang-kadang kita tidak minta. Allah mencukupi sesuatu yang sebenarnya kita tidak tahu kebutuhan kita itu apa. Pernah nggak kita sebagai manusia, sebagai orang ngontrol detak jantung? Enggak kan? Tapi Allah hidupkan jantung kita. Kamu tahu jantung itu fungsinya buat apa? Fungsi jantung itu untuk memompa darah. Jadi kalau seandainya darah tidak mengalir, udah mati, meninggal. Gitu. Bayangkan. Kemudian apalagi yang Allah berikan pada kita? Mata. Kamu tahu nggak kamera yang paling mahal itu kamera apa? Kamera berapa megapiksel gitu kan inang fokus. Tapi ini mata, luar biasa canggihnya mata itu. Ya. Kemudian ada telinga, kemudian letaknya itu gitu ya. Kenapa mulut di bawah hidung gitu ya? Coba kalau mulut ditaruh di kening, kan aneh gitu ya. Dan lain sebagainya. Itu adalah kuasa Allah, itu adalah cara Allah mendesain kita sedemikian sempurna. Coba di antara kalian siapa yang sehari tidak pernah minum? Ayo. Pernah nggak sehari tidak diberi minum oleh Allah? Pasti ya. Tiap hari meskipun kita puasa kita ketika puasa itu maghrib pasti kita berbuka puasa. Ya. Begitulah Allah memberi, ya kan?
gratis udara, coba bayangin. Ya. Oksigen itu kalau satu tabung itu mungkin berkisar harganya itu berapa? 800 ribuan ya satu tabung itu ya. Dan itu hanya 4 jam atau berapa gitu. Jadi kalau seandainya selama 1 hari kita menghabiskan sekian liter udara, nah kalau kita harus bayar ke Allah itu berapa miliar, berapa ratus juta per hari yang harus kita bayar ke Allah. Kalau seandainya udara itu bayar, gitu ya. Tapi kalau udara itu gratis, masya Allah gitu kan, kita bisa bisa menghirup dengan gratis. Gitu. Kemudian yang kedua al-mu'min. Secara bahasa berasal dari kata amina yang berarti pembenaran, ketenangan hati dan aman. Mukmin, aman. Ya. Artinya Allah memberi rasa aman kepada makhluknya, terutama kepada manusia. Dengan demikian hati manusia menjadi tenang. Jadi kalau seandainya kalian ada gelisah atau apa gitu ya, nah, coba aja deh baca Asmaul Husna. Insya Allah nanti hatinya tenang. Gitu ya. Karena yang memberi ketenangan itu kan Allah. Maka salah besar kalau seandainya, saya kalau nggak punya uang nggak tenang nih. Nggak juga. Banyak orang uangnya yang banyak, tapi hatinya nggak tenang. Gitu ya. Jadi kalau saya sudah misalkan punya apa gitu, kita tenang, enggak. Ya, dunia tidak akan membuat hati kita tenang. Yang membuat hati kita tenang adalah al-mukmin yang diberikan kepada Allah kepada kita. Ya. Karena al-mukmin itu sejatinya maha pemberi rasa aman kepada makhluknya, terutama kepada manusia. Dengan demikian hati manusia menjadi tenang. Gitu. Al-mukmin memberi aman. Kalian tahu nggak atmosfer yang ada di bumi itu? Jadi bumi itu bulat ya. Nah, kalau kalian pernah belajar ilmu geografi ya, geografi kalau di SMP mungkin ada geografi atau IPS ya, IPS itu ada pelajaran astrologi kalau nggak salah, ajaran tentang pelajaran tentang materi apa luar angkasa. Jadi setiap detik itu ada benda yang jatuh ke bumi. Batu ya kan, batu ruang angkasa itu sebenarnya tiap jam tiap saat tuh ada yang nyamper ke bumi, tapi itu tidak sampai ke bumi. Kenapa? Karena ada atmosfer. Ya. Jadi di atmosfer itu jadi penghalang seperti perisai yang apa namanya yang melindungi bumi. Nah, ada lagi contoh sinar ultraviolet matahari. Matahari kalau seandainya kalian tanpa dilindungi oleh atmosfer, sinar ultraviolet itu masuk ke kulit kalian itu bisa melepuh kulit kalian. Tapi alhamdulillah dengan kuasa Allah, Allah membuatkan atmosfer di bumi ini. Bentuknya atmosfer. Jadi lebih aman gitu ya. Itulah salah satu bentuk daripada al-mu'min. Allah itu maha memberi keamanan. Coba sekarang kalian kalau hirup udara ya. Sejuk ya. Sejuk kecuali kalau ada kentut. Nah, kalau yang kentut bermasalah, tapi luar biasa gitu ya. Bau. Kalau kentut bau ya. Ada kentut yang tidak bau. Enggak. Nah, ini ada ayat Quran Al-An'am surat ke-6 ayat ke-82. Redisti Putri, boleh dong coba baca suratnya. Dihidupkan dulu itunya. Ya, silakan. Surat apa, Pak? Ini kelihatan kan? Alladzina amanu. Enggak kelihatan, Pak. Enggak kelihatan gimana? Enggak ada ininya. Coba digeser itunya. Ada.
Ada. Nah, coba silakan baca. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina amanu walam yalbisu iman Yalbisu panjang ya itu ya. Majais mutasil panjang. bisu Terus lanjut. imanamu bidul min ulaika lahum lam nu amnu wahum muhtadun. Ya, alhamdulillah. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, sadaqallahul azim. Ya, bagus ya, secara ininya sudah mengerti, cuman mungkin harus dilancarin lagi ya bacanya ya. Ya minimal tiap malam Jumat baca Quran ya. Boleh baca Yasin boleh, tapi baca Quran yang lain juga diperbanyak supaya lancar gitu ya. Gitu. Nah, artinya orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman dengan syirik, mereka itulah orang yang mendapat rasa aman dan mereka mendapat petunjuk. Nah, seperti itu. Jadi, insya Allah yakin aja gitu ya. Minta keamanan, ketenangan itu mintanya kepada Allah, karena Allah itu Maha Pemberi ketenangan gitu. Kemudian nomor 3, Al-Wakil, ya kan? Ini kita punya waktu sekitar 5 menit lagi ya. Nah, nanti yang ini kalian silakan baca-baca Al-Wakil sampai di sini, Al-Matin, kemudian Al-Jami. Ya pada intinya adalah sisanya kalian bacalah ya. Ini sampai bawah. Itu Bapak udah share ya di grup kan? Buku e-booknya, e-book tentang e-book PABP kelas 10 ya, sudah Bapak iniin. Bapak kirim ulang itunya. Boleh, Link. boleh. Ya, nanti Bapak kirim ulang ininya. Iya. Nanti kalian di grup itu kalian bintangin aja ya, biar nanti bisa dibaca-baca ya. Nah, ini bab pertama. Nah, setelah mempelajari keimanan kepada Allah, tadi kita udah mempelajari itu Asmaul Husna yang ada 7 itu ya. Nah, yang pertama apa yang poin-poinnya? 1, menjadi orang dermawan. Menjadi orang dermawan itu seperti apa? Ya berbaik gitu ya, dermawan. Tahu berbuannya? Gampang memberikan sesuatu gitu ya. Sedekah, kita memberikan infak ke masjid, memberikan sedekah ke fakir miskin seperti itu. Tapi ada yang paling hebat, apa? Dermawan kepada orang yang kikir. Kalau misalkan teman kita baik gitu ya, kemudian kita juga berbuat baik, itu adalah kewajiban. Tapi ketika ada teman kita yang pelitnya minta ampun, nah itu tuh, kalau kalian bisa dermawan sama dia, itu luar biasa. Ya. Dan ingat, ketika kita dermawan bukan karena ingin disebut sebagai dermawan. Ketika kita ingin memberi, ketika kita rajin bersedekah bukan karena ingin kita disebut ahli dermawan atau orang yang pemurah, bukan. Niatkan ketika kita ingin memberi, bismillah, karena Allah dapat karena tujuannya untuk mendapat pahalanya Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin pertemuan kita ya untuk pertemuan awal cukup sampai di sini. Nanti insya Allah minggu depan gitu ya. Minggu depan hari Rabu pagi seperti biasa, kurang lebih jam 10-an lah ya. Jam 10-an kalian silahkan standby gitu ya. Standby-kan tempat, standby-kan ininya dibikin enak. Kalau perlu beli headset sama tripod lah gitu buat naruh
handphonenya gitu ya. Jadi kalau ditarik handphone, jadi kalian bisa sambil nulis. Insya Allah nanti minggu depan kita sambil diskusi juga, sambil ngerjain apa gitu ya. Kita belajarnya via online. Insya Allah mudah-mudahan tidak mengurangi kehikmatan, tidak mengurangi keberkahan. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada pertemuan ini bisa bermanfaat. Selebihnya untuk bab pertama tolong dibaca di rumah ya. Dibaca di rumah. Nanti insya Allah nanti kalau ada tugas Bapak akan share di grup WhatsApp. Kemudian kalian dan lain sebagainya silahkan di grup WhatsApp. Yang jelas untuk pertemuan kali ini Bapak cukupkan sampai sekian. Akhirul kalam. Wabillahi taufik wal hidayah. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih ya Arista Nur Hasana, makasih Redisti Putri sudah bergabung. Insya Allah minggu depan kita gabung lagi ya. Ya, boleh keluar, silakan. Assalamualaikum.